Di pertempuran Madain saat mencapai prestasi tinggi. Pertempuran ini terjadi kira-kira 2,5 tahun setelah pertempuran Qadisiyah. Jadi setelah 2,5 tahun bertempur lagi. Sementara perang berlangsung secara kecil-kecilan antara Persia dan kaum muslimin. Akhirnya semua sisa tentara Persia ini berhimpun di kota Madain saja, bersiap untuk menghadapi pertempuran terakhir dan menentukan. Saat menyadari bahwa situasi medan dan musim menguntungkan pihak penentang Islam, karena antara pasukannya dan Madain terbentang sungai Tigris yang lebar. Alirannya sangat deras karena sedang banjir meluap-luap. Walaupun demikian, dengan teguh hati ia memutuskan untuk memulai serangan umum pada waktu itu juga, dengan perhitungan bahwa mental pasukan musuh sedang menurun. Nah, di antara peristiwa inilah yang membuktikan bahwa saat betul-betul sebagai dilukiskan oleh Abdurrahman bin Auf, singa yang menyembunyikan kukunya. Jadi yang menyebutkan singa yang menyembunyikan siapa? Menyembunyikan. Iya, Abdurrahman bin Auf. Iya. Keimanan Sa'ad dan kepekatan hatinya akan tampak menonjol ketika menghadapi bahaya, sehingga dapat mengatasi barang mustahil berkat keberaniannya yang luar biasa. Demikian saat mengeluarkan perintah kepada pasukannya untuk menyeberangi sungai Tigris. Disuruhnya sungai Tigris yang lebar tadi disuruh nyebrang oleh Sa'ad, dan disuruhnya menyelidiki yang dangkal dari sungai yang dapat dijadikan tempat penyeberangan. Jadi dia itu survei dulu tempatnya yang mana bagian dangkal, jadi nggak bagian dangkal itu nyebrang aja ke sana kayak gitu. Dan akhirnya mereka menemukan tempat tersebut, walaupun untuk menyeberanginya pun tak luput dari bahaya. Sebelum tentara memulai penyeberangan, Panglima Besar Sa'ad menyadari pentingnya pengamanan pinggiran seberang sungai yang hendak dicapai, yakni daerah yang ada dalam kekuasaan dan pengawasan musuh. Ketika itu disiapkan 2 kompi tentara. Pertama, kompi itu pasukan. Pertama dinamakan kompi Sapu Jagat, sebagai komandannya Asim bin Amr. Dan yang kedua kompi Gerak Cepat, pimpinannya Kokoh bin Amr. Nah, jadi ya harus bergerak cepat. Sapu jagat itu menyapu semuanya berarti. Salman Al-Farisi, yakni teman dan kawan perjuangannya dalam pertempuran itu, hampir-hampir tak percaya akan hasil yang telah dicapai. Ia menepuk kedua belah tangannya karena takjub dan bangga. Agama Islam masih baru, tapi lautan telah dapat mereka taklukkan. Demi Allah yang nyawa Salman berada dalam tangannya, pastilah mereka akan dapat keluar dengan selamat daripada yang berbondong-bondong, sebagaimana mereka telah memasukinya berbondong-bondong. Benar. Surat apa? Iya, Nasr ya, berbondong-bondong masuk Islam dalam keadaan berbondong-bondong. Ya, ingat ada ya. Ayat surat An-Nasr. Mereka telah terjun ke dalam sungai, gelombang demi gelombang, demikian pula mereka keluar dari dalamnya untuk mencapai seberang sana, gelombang demi gelombang pula. Tak seorang pun dari mereka kehilangan prajurit, bahkan tak sedikit pun tentara Persia yang mampu menunjukkan giginya. Jadi ya Allah, tidak tahu Umi, kan jauh kan, luas lebar ya, mereka tahan di air ya. Kerenian ya, berjalan kaki, ya Allah Mbak, subhanallah ya, untuk menyeberangi lautan itu tadi, supaya sungai Tigris, lebar sungainya tuh. Jadi kalau misalnya nggak tahu Min, nggak di ini. Kalau ke bawah, iya betul, harus diam-diam itu biar nggak ketahuan musuh. Mangkok tempat minumnya seorang prajurit jatuh ke dalam air, maka ia tak ingin jadi satu-satunya orang yang kehilangan barang waktu penyeberangan itu. Kepada temannya diserukan agar menolongnya untuk mendapatkan barang itu kembali. Kebetulan suatu ombak besar melemparkan mangkok itu ke dekat rombongan hingga dapat mereka pungut. Salah satu riwayat tentang sejarah melukiskan dahsyatnya suasana ketika perang penyeberangan sungai Tigris itu. Ini katanya, saat memerintahkan kaum muslimin agar membaca hasbunallah wa ni'mal wakil
ni'mal maula wa ni'man nasir. Jadi artinya cukuplah Allah bagi kita dan Dia sebaik-baik pemimpin. Lalu dikerahkannya kuda menerjuni sungai yang diikuti oleh orang-orangnya, hingga tak seorang pun di antara anggota pasukan yang tinggal di belakang. Maka berjalanlah mereka dalam air, tak ubah bagai berjalan di darat saja, hingga dari pinggirnya satu ke pinggir lainnya telah dipenuhi prajurit, dan permukaan air tak kelihatan lagi disebabkan amat banyaknya anggota angkatan berkuda serta pasukan pejalan kaki. Orang-orang bercakap sesamanya ketika berada dalam air, seolah mereka sedang bercakap di darat. Sebab tak ada lain karena mereka merasa aman, tentram, serta percaya akan ketentuan Allah dan pertolongannya, akan janji dan bantuannya. Tak kalah saat diangkat sebagai Umar, ini nanti kita bahas. Ini diceritain bahwa tidak pernah takut tentara muslim itu menghadapi apa yang ada di depan mereka, air, orang, ya. Tidak pernah takut. Lihat nih, sedang mereka bercakap-cakap di darat, seolah-olah mereka sedang bercakap-cakap di darat. Jadi apa yang mereka lakukan itu seperti biasa, karena mereka itu sudah yakin bahwa Allah itu akan menggariskan kemenangan untuk mereka dan membantu mereka, ya gitu. Iya. Suatu hari rakyat Kufah mengadukan Sa'ad sebagai wali negerinya kepada Amirul Mukminin. Rupanya mereka sedang dipengaruhi oleh tabiat yang mudah dihasut, cepat resah, gelisah, suka memberontak, hingga mereka mengemukakan tuduhan yang bukan-bukan dan mentertawakan. Kata mereka, Sa'ad tidak baik sholatnya. Jadi dikatain si Sa'ad itu. Mendengar itu, Sa'ad hanya tertawa terbahak-bahak. Ujarnya, demi Allah, yang saya lakukan hanya mengerjakan sholat bersama mereka sebagai sholatnya Rasulullah, yaitu memanjangkan 2 rakaat. Ya, ini memanjangkan 2 rakaat yang mula-mula dan memendekkan 2 rakaat yang terakhir, yang akhir. Ngerti maksudnya? Kalau ketinggalan, kalau yang terakhir tuh tidak usah pakai ayat selain ayat Al-Fatihah. Nah, ya, maksudnya di sini boleh kita di awal, ya, rakaat pertama, rakaat kedua, ya, mau di sholat yang 3 atau yang 2, yang 4, itu dipanjangkan dengan membaca surat-surat yang lain. Nah, ketika di rakaat yang keempat cukup Al-Fatihah, ya. Atau boleh juga surat pendek juga boleh, tapi lebih pendek dibandingkan. Jangan, Dek. Porsinya itu harus lebih pendek. Tunggu. Kemudian saat dipanggil oleh Umar, lalu Sa'ad tidak marah ketika dipanggil itu, ya. Setelah berapa lama Umar bermaksud untuk mengembalikannya ke Kufah, tapi sambil tertawa saat menjawab, apakah Anda hendak mengembalikan saya kepada kaum yang menuduh bahwa sholat saya tidak baik? Menolak si Sa'ad. Dia tidak mau, karena di sana dia sudah dikatakan sholat yang dia lihat dari Rasulullah itu tidak baik, padahal Sa'ad itu menirukan apa yang dilakukan oleh Rasulullah. Ketika Amirul Mukminin diciderai orang, dipilihlah 6 orang di antara sahabat Rasulullah yang akan mengurus soal pemilihan khalifah baru. Dilukai dengan mengemukakan alasan bahwa ke-6 orang yang dipilih itu terdiri orang yang diridhoi oleh Rasulullah. Sewaktu beliau hendak berpulang ke rahmatullah, maka di antara sahabat itu terdapatlah Sa'ad bin Abi Waqqas. Bahkan dari kata-kata Umar yang akhir terdapat kesan bahwa seandainya ia hendak memilih salah seorang di antara mereka, pilihannya adalah jatuh kepada Sa'ad. Waktu memberi wasiat dan mengucapkan selamat perpisahan dengan sahabatnya, Umar berkata, jika khalifah itu dijabat oleh Sa'ad, demikianlah sebaiknya, dan seandainya dijabat yang lain, hendaklah ia menjadikan Sa'ad sebagai pendampingnya. Jadi sangat percaya sekali Umar itu kepada Sa'ad, karena apa yang dilakukan Sa'ad ketika bersama Umar itu memang betul-betul dilaksanakan dengan baik. Saat mencapai usia lanjut dan tibalah saat terjadinya fitnah besar.
saat tak hendak mencampurinya. Bahkan kepada keluarga dan putranya dipesankan agar tidak menyampaikan suatu berita mengenai hal itu kepadanya. Dia nggak mau dengar fitnah-fitnah itu. Jangan ceritakan kepadaku ya anakku. Fitnah itu biarkan kamu kalau mau ngomong, tapi jangan dengarkan kepadaku. Jangan sampai aku mendengar. Pada suatu ketika, perhatian orang sama-sama tertuju padanya, dan anak saudaranya yang bernama Hashim bin Utbah bin Abi Waqqas datang mendapatkannya. Seraya berkata, "Paman, di sini telah siap 100.000 bilah pedang yang menganggap bahwa pamanlah yang lebih berhak mengenai urusan khilafah ini." Ujar Sa'ad. Apa yang dikatakan Sa'ad? "Dari 100.000 bilah pedang itu saya inginkan sebilah." Ini kata si ponakannya. Dari 100.000 bilah pedang itu saya hanya ingin satu saja. Jika saya tebaskan kepada orang mukmin maka tak akan mempan sedikit pun juga. Tetapi bila saya pancungkan kepada orang kafir pasti putuslah batang lehernya. Maksudnya apa coba? Kalau dengan orang muslim pasti dia kalah. Kalau orang kafir pasti kalah. Iya, kalau dengan orang mukmin itu dia tidak akan berani untuk memancung, karena orang mukmin itu kalau sudah dikatakan dia mengucapkan la ilaha illallah, orang muslim itu sebenarnya nggak boleh membunuh orang muslim lain. Iya, karena saudara. Mendengar jawaban itu anak saudara satu itu ibu. Tapi kan karena dia berbeda ini mas, beda keyakinan, maka Bukan saudara. iya, saudara seagama kayak gitu mas. Mendengar jawaban itu anak saudaranya maklum akan maksudnya dan membiarkan dalam sikap damai dan tak hendak bercampur tangan. Dan tak kalah akhirnya khilafah itu jatuh ke tangan Muawiyah. Muawiyah ingat ya? Yang terjadi pergolakan, dan kembali kekuasaan tergenggam dalam tangannya. Ditanyakan kepada Sa'ad, "Kenapa Anda tidak ikut berperang di pihak kami?" Nah, pihaknya Muawiyah katanya. Ujarnya, "Saya sedang lewat di suatu tempat yang dilanda taupan berkabut gelap. Maka kataku, hai saudaraku. Lalu saya hentikan kendaraan menuju jalan terang kembali." Muawiyah berkata, "Bukankah dalam Al-Quran tidak ada hai saudara? Hanya firman Allah yang berkata seperti ini." Surat Al-Hujurat ayat 9 ya. "Jika di antara orang mukmin ada dua golongan yang berbunuhan maka damailah mereka. Seandainya salah satu di antara kedua golongan itu berbuat aniaya kepada yang lain maka perangilah yang berbuat aniaya sampai mereka kembali ke perintah Allah." Maka Anda bukanlah di pihak yang aniaya terhadap pihak yang benar, dan bukan pula pada pihak yang benar terhadap golongan yang aniaya. Jadi dia tidak berpihak kemana-mana. Saat menjawab sebagai berikut, "Saya tidak hendak memerangi seorang laki-laki." Maksudnya itu Ali kan, Muawiyah dengan Ali kan bertengkar waktu itu kan. Nah, yang mengenai dirinya Rasulullah pernah bersabda, "Engkau di sampingku, tak ubahnya seperti kedudukan Harun di samping Musa. Tapi engkau bukan nabi, tak ada lagi nabi sesudahku." Maksudnya si Ali itu seperti Harun dan Musa. Jadi maksudnya ia pendamping. Yang mengerti Ali itu, yang mengerti Nabi Muhammad itu Ali. Maka ayo mas, kalau boleh menjadi pendampingnya Rasulullah dan perjuangan Rasulullah itu Ali, tapi Ali bukan nabi. nah, suatu hari pada tahun 54 Hijriah ketika usianya lebih dari 80 tahun, ia sedang berada di rumah Akik, sedang bersiap hendak menemui Allah. Saatnya yang terakhir itu diceritakan putranya seperti ini, "Kepala bapakku berada di pangkuanku ketika ia hendak meninggal itu. Aku menangis." Maka katanya, "Kenapa kamu menangis wahai anakku? Sungguh Allah tiada akan menghukumku, dan sesungguhnya aku termasuk salah seorang penghuni surga." Jadi dia tuh anaknya memang sedih, menangis itu karena sedih ditinggalkan orang tuanya. Tetapi saat itu mengatakan, "Tidak usah bersedih, karena aku adalah penghuni surga." Harusnya senang kan kayak gitu kan. Hanya ya I love you. Nah, mana tadi? Nangis. Sedih tadi ya. "Sungguh Allah tidak akan menyiksaku dan aku sungguh termasuk penduduk surga." Jadi
Memang sudah diucapkan oleh Rasulullah, jadi tidak usah sedih lagi. Siapa yang gitu? Apa? Saat ya. Iya. Hanya ia hendak menemui Allah dengan membawa kenangan yang paling manis dan mengharukan, yang telah menghubungkan dengan agamanya dan mempertemukan dengan Rasulnya. Itulah sebabnya ia memberi isyarat ke arah peti simpanannya, yang ketika mereka buka dan keluarkan isinya, ternyata sehelai kain tua yang telah usang dan lapuk. Jadi pada saat mau meninggal itu, dia menunjukkan tuh peti isinya apa? Hanya kain yang sudah usang dan lapuk. Disuruhnya lah keluar. Iya, sudah lapuk. Berarti sudah lama ya. Disuruhnya keluarganya mengapani mayatnya dengan kain itu. Jadi disuruh orang keluarganya yang ada di sana untuk mengapani, menutupi mayatnya nanti ketika mati dengan kain yang usang tadi. Iya. Telah kudapati orang-orang musyrik waktu perang Badar dengan memakai kain itu. Jadi ini adalah kain orang-orang kafir yang ada di perang Badar, dan telah kusimpan ia sekian lama untuk keperluan seperti pada hari ini. Jadi sengaja dia nyimpennya. Memang. Iya, karena dia untuk sebagai nanti kalau mati dikain kapanin. Iya, jadi maksudnya iya, kalau mati di kain kapannya. Jadi kalau dia nanti menghadap Allah, dia akan bilang seperti ini, aku pernah berjuang pada perang Badar, inilah buktinya, kayak gitu. Memang kain usang yang telah lapuk itu tak dapat dianggap sebagai kain biasa ya. Dan sosok tubuh salah seorang yang terakhir meninggal di antara orang mujahirin ini dipikul di atas pundak orang-orang yang membawanya ke Madinah untuk ditempatkan dengan aman di dekat sekelompok tokoh-tokoh suci dan para sahabat yang telah menemui Allah, dan jasad mereka dipenuhi rasa rindu itu mendapatkan tempat di bumi dan di tanah baki. Jadi dia dimakamkan di pemakaman baki. Seperti itulah kisah akhir dari Sa'ad bin Abi Waqqas. Habis. Dongeng.